Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Saiful Anwar dan teman saya Iksanuddin. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pemodelan sistem dinamik. Pemodelan sistem dinamik. Apa itu sistem dinamik? Sistem dinamik adalah suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, pengguna metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tendensi-tendensi dinamik sistem-sistem yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Perencanaan strategi konvensional. Strategi diolah di kepala para decision maker. Ini disebut dengan mental model. Mental model adalah asumsi-asumsi yang terdapat dalam pikiran kita yang mempengaruhi bagaimana kita memahami, bersikap, dan bertindak pada dunia sekitar. Mental model. Konsep mental model didasarkan pada pengalaman kita. Pengalaman itu disaring dan dimodifikasi oleh proses-proses persepsi dan organisasi individu untuk menghasilkan model mental kita yang menggambarkan dunia di sekitar kita. Pikiran manusia. Pikiran manusia teradaptasi dengan baik untuk membangun dan menggunakan model yang menghubungkan objek-objek dalam ruangan. Pikiran tersebut paling unggul dalam memanipulasikan model yang menghubungkan kata-kata dan gagasan-gagasan. Tetapi, pikiran manusia tanpa bantuan apapun ketika dikomprimasikan dengan sistem sosial dan teknologi modern tidak cukup untuk mengkonstruksi dan menerjemahkan model dinamik yang menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu dalam sistem kompleks. Kelemahan mental model. Model mental didefinisikan secara tidak sehat. Asumsi tidak didefinisikan secara jelas dalam model mental. Model mental tidak mudah mengkomunikasikan kepada orang lain. Model mental dari sistem dinamik tidak dapat dimanipulasikan dengan efektif. Apa solusinya? Sistem dinamik digunakan untuk menghindari penggunaan model mental. Sistem dinamik menawarkan sebuah sumber umpan balik secara langsung dan segera kepada kita untuk menguji asumsi-asumsi yang ada dalam model mental dari sebuah realita dengan menggunakan simulasi komputer. Penggunaan sistem dinamik. Sistem dinamik adalah sebuah disiplin ilmu yang digagas pada tahun 1956 oleh Profesor Smith J. W. Forrester. Sistem dinamik akarnya berasal dari ilmu manajemen dan teori kontrol modern. Kemudian berkembang secara bertahap digunakan sebagai alat analisis sistem sosial, ekonomi, fisika, kimia, biologi, ekologi, sejarah, dan bahkan sastra. Selanjutnya, sistem dinamik juga diterapkan dalam pendidikan sebagai sebuah metode pembelajaran. Struktur sistem dalam sistem dinamik.
Dalam sistem dinamik, sistem didefinisikan sebagai sebuah kumpulan unsur-unsur yang secara kontinu berinteraksi satu sama lain terhadap waktu untuk membentuk sebuah keseluruhan yang satu. Hubungan antar komponen-komponen dari sebuah sistem disebut struktur sistem. Istilah dinamik merujuk pada perubahan yang terjadi terhadap waktu atau dari waktu ke waktu. Perilaku sistem. Sistem dinamik adalah metodologi yang digunakan untuk memahami bagaimana sistem itu berubah terhadap waktu. Cara unsur-unsur atau variabel-variabel yang menyusun sebuah sistem berubah terhadap waktu itu menunjukkan perilaku sistem tersebut. Struktur dan perilaku sistem. Struktur sistem menentukan perilaku sistem. Sistem dinamik menghubungkan perilaku sebuah sistem terhadap struktur yang melandasinya. Sistem dinamik dapat juga digunakan untuk analisis bagaimana perubahan-perubahan struktur dalam satu bagian sistem bisa mempengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Merujuk ke ekosistem, orang bisa menguji dampak dari musim kering terhadap ekosistem atau menganalisis dampak dari penghilangan satu jenis binatang tertentu terhadap perilaku keseluruhan ekosistem. Simulasi bisnis memungkinkan untuk mengembangkan dan menguji strategi berbasis komputer sebelum strategi tersebut diterapkan dalam dunia nyata. Simulasi bisnis mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk investigasi resiko dan mengembalikan profil-profil dari pilihan strategi. Dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami, memperbaiki, dan mengkomunikasikan hubungan antara struktur bisnis, strategi, dan kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Sifat interaktif dari simulator membuat sebuah lingkungan yang menyenangkan untuk mendapatkan pengalaman dinamika bisnis pada kondisi yang bervariasi. Model bisnis. Sistem dinamik menawarkan sebuah sumber umpan balik secara langsung dan segera mungkin kepada kita untuk menguji asumsi-asumsi yang ada dalam model mental dari sebuah realita dengan menggunakan simulasi komputer. Simulasi komputer adalah tiruan dari perilaku sistem melalui perhitungan numerik yang dilakukan oleh komputer pada sebuah model sistem dinamik, termasuk model bisnis. Sebuah model sistem dinamik adalah representasi dari struktur sebuah sistem. Perangkat lunak antara lain dinamo atau disebut dynamic model, Stella, System Thinking Understation Learning Laboratory with Animation, Instinct, Power Sim Study, Expert Exertive Enterprise Solver, Vensim, Ventana Simulation. Proses pembuatan sistem dinamik. Tahap 1, gambar sistemnya. Tahap 2, ubah gambaran ke persamaan level dan rate. Tahap 3, simulasikan modelnya. Tahap 4, desain kebijakan dan struktur alternatif. Tahap 5, didik dan debatlah. Tahap 6, implementasikan perubahan dalam kebijakan dan struktur. Tahap 1, gambarkan sistemnya.
Gambaran sistem yang baik lahir dari pemahaman yang baik terhadap sistem tersebut. Prosedur yang bisa dipakai: 1. Studi kasus, 2. Soft or, 3. System thinking, 4. Sistem dinamik, 5. Konseptualisasi. Tahap 2. Ubah gambaran sistem ke persamaan level stok dan rate flow. Tahap 2. Sudah mulai memformulasikan sebuah model simulasi. Dari gambaran sistem kita harus dapat mengelompokkan mana variabel-variabel yang dikatakan level atau stok dan mana yang rate atau flow. Kedudukan level rate dan sistem dinamik didapat dipahami dengan mengetahui hierarki struktur sistem. Hierarki struktur sistem dalam sistem dinamik. Batasan sistem menggambarkan sifat-sifat yang diciptakan di dalam keadaan batas tanpa tergantung faktor luar. Feedback loop sebagai elemen dasar dari sistem yang dibangun. Level sebagai variabel dasar dalam feedback loop. Rate sebagai variabel dasar lainnya dalam feedback loop. Tujuan sebagai komponen dari rate. Membandingkan kondisinya dengan tujuan. Ketidaksesuaian antara tujuan dan kondisinya tak. Aksi yang timbul sebagai akibat ketidaksesuaian antara tujuan dan kondisi nyata. Tahap 3. Simulasikan modelnya. Semua variabel sudah didefinisikan. Tidak ada satupun variabel yang didefinisikan lebih dari satu kali. Tidak ada persamaan yang simultan. Konsistensi satuan dari besaran-besaran yang ada. Sifat simulasi. Simulasi pada saat pertama dijalankan mungkin perilakunya tidak realistis. Perlu perbaikan dengan cara dikembalikan lagi ke tahap sebelumnya. Apakah gambaran permasalahannya sudah tepat? Apakah penentuan level rate dari variabel-variabel yang terlibat sudah tepat? Pemodelan dengan Power Sim. Populasi Depok. Skenario 300.000 penduduk tinggal di Depok. Setiap tahun ada 2.500 bayi dilahirkan dan 1.500 orang meninggal. Soal: berapa populasi di Depok setelah 100 tahun? Ini adalah tampilan dari PowerSim. Langkah pemodelan populasi Depok. Buka PowerSim. Tempatkan sebuah level di tengah layar dengan namai dengan populasi Depok. Tempatkan sebuah rate di sisi kiri level populasi Depok dan tarik hingga menyentuh level namai dengan kelahiran. Tempatkan sebuah rate di dalam level populasi Depok dan tarik ke kanan hingga keluar dan level nami dengan kematian. Diagram populasi Depok. Tanda tanya menunjukkan bahwa variabel tersebut belum didefinisikan. Pendefinisian variabel model. Klik 2 kali pada level populasi Depok dan ketiklah angka 300.000. Klik 2 kali pada rate kelahiran dan ketiklah angka 2.500. Klik 2 kali pada rate kematian dan ketiklah angka 1.500. Perubahan bentuk pada rate setelah didefinisikan terjadi karena rate didefinisikan
berisi konstanta. Persamaan model populasi Depok dapat dilihat dengan mengklik menu View lalu pilih Equation. Menampilkan running model. Klik ikon grafik, lalu letakkan pada layar yang kosong. Klik 2 kali grafiknya, maka akan muncul blok dialog Definitive Graph. Klik 2 kali variabel yang ingin ditampilkan hasilnya. Tahap 4. Desain kebijakan dan struktur alternatif. Tahap 4. Mengidentifikasikan alternatif-alternatif kebijakan untuk diuji. Tes-tes simulasi menentukan yang mana kebijakan yang paling menjanjikan. Alternatif-alternatif tersebut mungkin berasal dari 1. Pengetahuan intuisi yang dihasilkan selama melakukan ketiga tahapan sebelumnya. Pengalaman para analis. 3. Usulan-usulan yang diajukan oleh orang-orang yang ada di sistem operasi. 4. Dengan melakukan pengujian otomatis yang mendalam dari perubahan-perubahan parameter. Sebagai tambahan, perilaku alternatif yang terbaik sering berasal dari perubahan struktur sistem. Tahap 5. Didik dan debatlah. Tahap 5. Bekerja ke arah sebuah konsensus implementasi. Tantangan paling besar ada pada kemampuan kepemimpinan dan koordinasi. Mungkin masih ada ketidaksenangan terhadap prospek perubahan kegiatan yang sudah mentradisi. Solusi membutuhkan durasi dan intensitas yang cukup dari pendidikan dan pendebatan terhadap kebalikan dan praktek yang sudah jadi tradisi. Tahap 6. Implementasikan perubahan-perubahan dalam kebijakan dan struktur. Tahap 6. Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru. Apabila model yang dihasilkan relevan dan persuasif, dan apabila edukasi pada tahap 5 cukup sukses, maka tahap 6 akan berlalu dengan mulus. Meskipun demikian, implementasi mungkin akan berlangsung lama. Kebijakan lama harus dicabut. Kebijakan baru akan membutuhkan pembuatan sumber informasi baru dan pelatihan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.